Wah. Udah boleh. Serius. Apakah Aceh harus ada museum film? Kalau bicara soal arsip berarti. Berapa film harus Jadi ditambah? kalau ditanya apa sih pekerjaan programmer film ini, dia Bicara soal film tentu saja saya kira baru-baru ini juga Aceh ada satu film yang memenangkan di Festival Film Indonesia, film Bang Davi ya. Saya ingin bincang dan berbicara banyak soal dari mana awal mula Akbar memulai bergiat di film khususnya di Aceh. ya ini lucu sih. Sebenarnya nggak tertarik dengan film karena saya guru pesantren. Awalnya guru pesantren. Ya, saya di pesantren di Ya. asrama saat itu tahun 2014. Jadi Aceh Dokumentari mengadakan kompetisi open call untuk ide cerita. Terus jadi kakak saya itu alumni Aceh Dokumentari tahun 2013. 2014 dia mencoba untuk memasukkan saya ke dalam untuk ikut Aceh Dokumentari. Festival berarti itu. Kompetisi. Jadi Kompetisi film. program Aceh Documentary Competition itu mereka terima ide cerita untuk diproduksi dan pesertanya diberikan workshop film. Jadi dalam kepala saya sebagai anak pesantren itu film adalah sesuatu yang negatif. Ya. Kayak yang kita tonton di sinetron gitu. Terus tanpa sepengetahuan saya, kakak saya itu nulis proposal, ide cerita. Saya baru tahu ketika dia minta KTP. Minta KTP Akbar. Dek kajuk KTP tak? Kepa berleo. Karena dia kakak saya dan waktu itu kita sering cari tiket murah ke Kuala Lumpur. Jadi saya kira ini pasti kadang beli tiket pergi ke Malaysia. Oh KTP dalam dompet nih cok ju. Udah dia ambil KTP foto untuk syarat ikut Aceh Documentary Competition. Selang waktu 2 minggu masuk pemberitahuan ke email. Selamat Anda lulus jadi finalis 20 besar finalis Aceh Documentary Competition 2014. Terkejut lah. Peganyo. Terus langsung jumpai kakak. Hai peganyo. Kah kalewat kah ikut aja. Nyoki bang ko lagi din wadung kulo. Karena ya kita tahu ya pesantren untuk minta izin ke guru di pesantren untuk ikut kegiatan film Ya. itu akan susah. Ya. Tapi oke, akan saya coba. Nah, pas minta izin, saya beri pemahaman, nyokan film lagi sinetron, nyo film untuk pendidikan, lagi nonton Metro TV, bla 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 gitu kan. Terus dia menanggapi secara positif. Oh, jid yang beres, kayak ikut aja. Alhamdulillah. Kasih izin. Akhirnya ikut dan singkat cerita justru yang sekarang tinggal beraktivitas di film justru saya dibandingkan kakak saya. Dari awal mula karena nggak tahu didaftarkan untuk ikut kompetisi. Iya, nggak tahu didaftarkan di kompetisi, ikut terus melihat bahwa karena saya bukan orang yang cakap secara verbal. Maksudnya teman-teman saya yang di pesantren tuh udah jadi khatib Jumat, udah jadi penceramah Maulid. Nah, saya nggak berani. Terus saya kira oke, ini bisa jadi medium waktu itu ya, bisa jadi medium cara saya menyuarakan ataupun berdakwah lah lewat film. Dan sempat mendapat respon yang tidak enak ya dari teman-teman ya. Awal-awalnya teman-teman di kalangan pesantren. Maksudnya ya mereka tanya, "Oh, makah kayak sutradara?" Kadang saya buatlah status di Facebook bahwa apa yang saya kerjakan itu bukan seperti yang mereka bayangkan. Bahkan
membuat film dokumenter itu bisa mengubah kehidupan sosial bagi orang lain, menyuarakan. Apakah dengan film bisa berdakwah juga? Iya, benar. Ya. Dan bahkan sekarang saya sampai ke pernah ya duduk sama kawan gitu, tawarin. Sekarang kan kalau bulan Maulid malamnya kan ada dakwah. Ya. Dan itu pasti ada penceramah dan sebagainya. Dan kalau sekarang kan bisa kita perhatikan ya, ceramah-ceramahnya itu bahkan kalau dulu ceramah soal kehidupan Rasulullah. Ya. Nah, sekarang kadang ada yang melenceng. Ya, ada ya, yang cerita-ceritanya. ada yang kampanye, ada bahkan mencitrakan, mengakibatkan citra orang pesantren maupun Islam sendiri itu jadi Negatif. jadi negatif gara-gara beberapa ceramah yang ini. Ya. Jadi saya tawarkan ke teman, kalau mungkin abang juga pernah nonton film The Messenger of God, karya Majid Majidi, itu tentang kehidupan Rasulullah. Ya. Walaupun ada pro dan kontranya ya, Ya. memfilmkan Rasulullah. Tapi saya bilang ke teman, waktu itu kami lagi duduk di warung kopi di depan rumah saya, malam Maulid. Terus filmnya kebetulan ada di YouTube. Jadi saya bilang ke teman, "Hai kacau, film nyo judulnya." Diputar. Ya. Jadi biasanya di warung kopi itu awak wing chip. Jadi film gedro, urang gedro. Terus pas putar film itu ada 1 orang 2 orang nonton terus ya lagi anak jamun mata Nabi bla 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 kan. Jadi saya perhatikan. Akhirnya semua nonton. Semua nonton terus kita bisa melihat ekspresi penonton ya kalau dia tertarik dengan suatu film. Dan bahkan terjadi diskusi. Dan kita bisa bayangkan mereka larut dalam film. Nya lagi Abu Jahayan. Nya lagi yang paling ya pula. Nya lagi yang kiban kepedeun Abdul Muthalib kiban kepedeun Ka'bahan. Nya lagi yang tentara Abraha bla 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 gitu kan. Jadi saya bayangin kekuatan visual itu Lebih cepat. Lebih dari verbal ya. Lebih kuat untuk masuk ke dalam hati seseorang dibandingkan verbal. Kalau verbal kan bersifat mengajak, walaupun itu dalam bentuk cerita seperti dakwah Maulid diceritakan. Karena juga film Majid Majidi itu yang jadi sinematografernya, dia mempelajari cahaya itu sekitar 40 tahun dalam masa karirnya. Saya lupa namanya. Sinematografi itu memang orang Amerika. Ya. Tapi dia mempelajari bagaimana cahaya itu. Dia riset soal cahaya. Kelahiran Nabi berarti. Soal cahaya, soal misalnya kalau dikatakan cahaya menembus Sidratul Muntaha gimana, terus bagaimana cahaya ketika menimpa muka orang-orang Majusi karena lahirnya. Itu bahkan ketika kita nonton menyebahasa Aceh ibu dah boleh. Udah boleh. Betul. Di film itu ditampakkan bagaimana orang Kristen, orang Nasrani melihat cahaya tersebut, orang Majusi, orang Yahudi ketika Rasulullah lahir. Jadi kita semacam tawaran visual ya. Dan saya bilang ke teman, nyo lampai hotel mulut, hotel dakwah. Tak pegat model lain juga beta heui urang ceramah. Iya, belum. Layar lebar. Layar lebar. Jadi memang agak berat ya karena ya. Justru akan dengan konteks tradisi kita masyarakat di Aceh. Akan memunculkan kontroversi, tapi apa salahnya dicoba? Ya. Tujuannya kan sama. Bagaimana kita mau sampaikan pesan-pesan Rasulullah tentang dakwah dan bahkan Nabi. Dalam film itu ketika Siti Aminah sakit, ketika perjalanan ke Abwa sakit, dan tradisi Arab kan menyewa mantri ya. Bukan mantri, kayak orang pintar yang membawa kemenyan untuk memulihkan baca-baca mantra kan. Terus datang Rasulullah kayak pegang muka ibundanya, terus langsung
kayak sembuh gitu. Tapi tidak ini, karena Majid Majidi juga riset, dan dia bukan filmmaker bukan filmmaker biasa. Dia punya ketertarikan terhadap filsafat yang sangat besar, karena orang Iran juga ya. Nah, yang bisa kita ambil ya mungkin bukan final dari cara dia menggambarkan, tapi ada tawaran-tawaran yang sangat menarik dari segi visual, soal yang biasa kita dengar secara verbal di dakwah. Ini kita lihat secara visual, walaupun itu perspektif Majid Majidi, karena film kan not telling the truth, tidak menceritakan kebenaran, tapi menceritakan kebenaran versi si sutradaranya. Itu yang bisa kita pahami. Jadi ketika kita nonton film nggak akan jadi debat. Punya salah ya bukan? Ya versi dia, kalau mau buat benar versi kita ya kita yang buat gitu. Ya sangat subjektif ya. Balik lagi ke yang tadi Akbar. Setelah ikut kompetensi, kemudian kan terpilih 20 besar yang 20 besar di Aceh Dokumentari Film 2014. 2014. Setelah itu langsung produksi filmnya. Jadi 2014 produksi film, dan kebetulan cerita yang saya angkat itu tentang metode pengajian Al-Quran menggunakan kaidah Baghdadiyah, alih bata. Nah, itu ide cerita yang saya angkat. Karena memang kalau dibilang riset ya, karena saya orang pesantren ya memang sudah kati uro lah kan. Jadi cuman riset 2 hari ke lokasi yang tempat kami syuting. Tapi saya punya argumen sendiri soal, karena saya udah lama di pesantren, terus melihat pengajian kaidah Baghdadiyah ini menarik, tidak hanya sekedar pengajian Al-Quran, tapi sifat-sifat huruf. Kan kalau di Aceh ada kayak alih hipohba, gimana hipohba itu, sehingga kalau nanti dia belajar tajwid, alih hipohba itu akan berhukum iklab. Jadi sudah diajarkan sejak mengeja. Alih hipohba berarti kayak ba itu pasti bersuara, gitu. Jadi itu yang saya ajukan ketika presentasi ya, ketika pitching forum, sehingga lolos jadi 5 besar dan diproduksi filmnya. Tahun 2015 selanjutnya, karena saya sudah tertarik dengan dengan aktivitas perfilman ini, terutama dokumenter, saya mencoba untuk pertama yang paling suka itu kameramen. Jadi kameramen. Semua filmmaker kayaknya kalau udah pegang kamera itu udah keren lah. Udah keren. Bahkan kalau dilihat foto-foto di Facebook dulu itu sering taruh kamera di samping. Wah. Foto profil Facebook ada kamera. Kamera kan. Jadi kameramen. Dan Aceh Dokumentari memberi kesempatan untuk alumninya jadi supervisor. Jadi kan 2015 tetap lanjut. Ya, 2015 akan ada peserta baru, dan mereka mengikuti proses seperti peserta tahun sebelumnya, dan kami akan turun ke lapangan beserta peserta baru itu untuk jadi supervisor, kayak menjaga ceritanya jangan melebar, terus mengajarkan mereka untuk mengoperasikan kamera bagaimana, terus memindahkan file, mengecek file habis syuting, supaya tidak ketinggalan, cek soundnya juga, jangan kita udah wawancara orang 2 jam, tapi pas dibawa ke meja editing audionya justru nggak ada. Jadi mengajar hal-hal kecil itu kepada peserta yang baru. Jadi ADC itu tidak sekedar bikin kompetensi film, juga tetap dibimbing. Iya. Bahkan alumninya seperti saya bahkan sekarang kan masuk ke manajemen, maksudnya masuk ke pengurus Aceh Dokumentari sebagai kepala bidang kajian dan apresiasi. Kajian. Nah, itu saya berangkat dari alumni, bukan orang yang mendirikan ADC. Dari alumni beraktivitas terus 2015, 16 jadi supervisor sampai 2022 kemarin saya diajak untuk masuk jadi pengurus bidang kajian dan apresiasi. Jadi kita ada bidang-bidangnya.
untuk pendidikan, untuk produksi. Sekarang apa program kegiatan yang ADC, teman-teman ADC lakukan? Kalau kajian dan apresiasi berarti bergerak ke kalau kajian ya kita fokus ke mengkaji hal yang berhubungan dengan perfilman, ya, menulis kritik film, menulis bahkan tidak terbatas di ini ya, di film dokumenter ya. Misalnya saya sekarang lagi kerjakan riset juga untuk salah seorang filmmaker yang berasal dari Aceh. Filmmaker itu justru bisa dibilang generasi pertama filmmaker Indonesia, filmmaker nasional. Namanya itu Torino Junaidi. Dan dia lahir di Padang Tiji. Dia udah buat banyak film, memproduseri banyak film, membintangi banyak film, aktor, produser, penulis juga. Bahkan dia kalau tidak salah ya, entah produser, entah penulis, itu film Sri Asih. Sri Asih. Sri Asih. Sekarang kan di remake sama Joko Anwar. Nah, dulu yang pertama buat itu dia, Torino Junaidi. Film dengan judul yang sama dan cerita yang sama tentang hero perempuan. Dan itu Torino Junaidi yang penulis naskah kalau nggak salah. Mungkin kita bisa cek sama-sama nanti. Dan dia berasal dari Padang Tiji. Tapi kan melihat bagaimana film dipandang sekarang di Aceh dengan harta karun banyak cerita di Aceh. Iya, harta karun maksudnya kita punya filmmaker yang sudah go nasional ya. Bahkan Nya Abbas Akub juga itu kan berasal dari Aceh, walaupun kita bisa debatkan, itu dia udah lama di Jakarta dan sebagainya. Tapi kenapa ada filmmaker dari Aceh yang go nasional dan mewarnai perfilman Indonesia zaman-zaman 50-an dan 60-an gitu. Padahal di Aceh kita tidak ada bioskop kan. Nah, itu seperti apa kalau menurut Akbar? Di Aceh kita konteksnya karena kan wacana bioskop ini masih kontroversi sekali. Kalau personal saya memandang ya, apalagi seperti saya sebut tadi ya, bidang kajian dan apresiasi. Yeah. Bioskop itu satu bagian dari ekosistem perfilman. Jadi ekosistem perfilman itu mulai dari pendidikan, produksi, distribusi, apresiasi, kajian, bahkan terakhir arsip. Arsip. Dan arsip itu ya bukan sembarang ya, kayak misalnya Jerman punya Arsenal. Bukan Arsenal klub sepak bola ya. Arsenal dia yang bertugas yang berhubungan dengan arsip film Jerman. Perancis punya Cinematheque. Punya Cinematheque. Walaupun Indonesia juga punya Cinematheque tapi dikelola swasta. Nah, kita di Aceh arsipnya kan ya selama ini arsip kita banyakkan lisan kan? Lisan, tulisan, tapi audiovisual ataupun kita bisa membanggakan kita punya arsip visual di KITLV. Tapi itu kan siapa yang kelola? Katakanlah paling dekat misalnya siapa yang mengarsipkan secara baik film Empang Bre? Ya. Apakah Aceh harus ada museum film? Nah, itu. Kalau bicara soal arsip berarti. Dan pertanyaannya mungkin apa gunanya misalnya film diarsipkan dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari negara-negara maju itu bahkan film itu menandai zaman ya. Ya, Peradaban. Misalnya kita bicara dokumen kan tidak melulu dokumen ilmiah ya, maksudnya. Dalam bentuk lisan. Ya, misalnya pandemi kemarin. Saya ceritakan apa yang terjadi di Jerman. Ada salah satu arsiparis Indonesia yang sekarang basisnya di Jerman, namanya Lisabona Rahman. Dia cerita kalau pemerintah Jerman itu ketika COVID untuk mengambil kebijakan mereka mengulik arsip masa lalu, karena Jerman kan ya pernah mengalami virus Spanish virus ya namanya, dan mereka mempelajari arsip termasuk arsip film.
Film dari produksi tahun itu bagaimana filmmaker bagaimana kebijakan terhadap filmmaker memproduksi film di masa itu, yang itu jadi kebijakan untuk untuk diberlakukan selama Covid. Itu yang terjadi di Jerman. Jadi kalau kita lihat jadi film itu mereka jadikan sebagai literatur untuk mengambil kebijakan ketika ada pandemi itu. Ada pandemi. Tidak harus film tentang virus ya, tentang Covid, tapi gimana sih aktivitas masyarakat termasuk produksi film selama itu, kebijakan pemerintah zaman itu gimana sih menstimulus pegiat film, bla 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 gitulah. Jadi arsip ini sangat kenapa pemerintah Jerman dan beberapa negara maju lainnya Eropa seperti Perancis ini punya arsip yang bagus. Dan bahkan sekarang Korea Selatan, Malaysia, bahkan film-film masa lalunya itu udah bisa disaksikan di YouTube. Oh ya. Berarti kan ada proses dari digitalisasi lah. Kalau restorasi itu berat lagi ya. Digitalisasi dari analog, dari arsip film yang bersifat film ke digital. Ke digitalnya. Kalau sekarang Indonesia, jangan bicara Aceh ya. Indonesia aja, bahkan saya kemarin waktu di Jakarta mau nonton film Torino Junaidi, Surat dari Rencong. Terus tanya ke teman-teman, di mana bisa nonton? Oh, kamu bisa ke Cinematheque. Jadi belum digitalisasi. Ambil roll-nya, pasang di alat yang memang cuma ada di Cinematheque, terus kita nonton. Nah, jadi harusnya ini jadi ini juga ya, perhatian kita bersama, jangan kita sebut perhatian pemerintah nanti. Atau mungkin kita bisa digitalisasi film Torino Junaidi itu, digitalisasi terus ditonton. Gimana sih Cak pola pikir Torino Junaidi yang notabene adalah orang Aceh, dan dia pandangannya gimana? Karena kemarin juga baru didigitalisasi film yang disutradarai oleh Ratna Asmara. Ratna Asmara ini sutradara perempuan pertama Indonesia dari Padang, Sumatera. Dan dia buat film yang berjudul Dr. Syamsi. Dan ketika saya nonton, karena sudah digitalisasi jadi kita bisa nonton, filmnya mengandung bahkan mengandung dogma-dogma agama, ada tarian Melayu dan sebagainya. Tapi sekarang kalau mau nonton film-film dengan unsur-unsur kemelayuan, kesumateraan, justru di Malaysia. Oh gitu. Banyak arsip di Malaysia. Banyak. Malaysia bahkan arsipnya di Hong Kong juga sebenarnya. Ataupun jangan jauh ke masa itu ya, mungkin yang paling terkenal kan kalau di Aceh Empang Bre 2006 itu orang semua tunggu kalau Lebaran. Itu Empang Bre itu kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, yang paling menarik perhatian saya itu pola distribusi mereka. Mereka kan memanfaatkan penonton Aceh, walaupun penonton Aceh yang ada di luar Aceh. Tapi penonton Aceh loh. Dan mereka sukses dari segi ekonomi mereka. Mendistribusikan ribuan keping VCD ke penonton yang hanya di Aceh. Dan pada mau jalan-jalan 2 hari lagi Lebaran Idul Fitri. Nah, biasanya. itu pilihan kalau misalnya saya sebagai distributor film, pasti itu pilihan yang sadar. Pilihan sadar artinya mereka enggak onyo kali dah pegang haji heju. Oh, kebetulan Nurul Raya. Enggak, mereka tahu oh ini hari raya karena hari raya orang pasti ada itu kan pilihan sadar seorang distributor. Dari sisi ekonomi. Bahkan ketika ada diskusi soal distribusi film daerah. Jadi kayak Semarang, terus ada daerah-daerah Jawa Tengah, Surabaya, mereka juga filmmaker lokal ya, mereka punya keresahan yang sama seperti kita. Misalnya sudah buat film, gimana nih cara distribusikan supaya mendatangkan profit misalnya.
Apalagi tantangan mereka berat dengan adanya bioskop. Ya. Kalau kita nggak ada bioskop, kayak kita jadi pemain tunggal lah. Nonton film awak kapi kan nonton bioskop kayak kajak Medan. Kajak Medan. Beliau tak pepeng. Ya, jadi waktu itu ada diskusi, terus saya bilang, sebenarnya Aceh punya sejarah distribusi film yang bagus ya, yaitu Empang Breh yang bisa laku sampai belasan episode. Ya. Dan terjual ribuan keping, dan mereka jadi wah iya itu bisa bahkan sekarang bisa kita berpikirnya mengubah dari keping VCD kalau sekarang OTT over the top, video dalam bentuk digital, ya gimana cara kita mendistribusikannya. Nah itu kan jadi kajian juga bagaimana sejarah distribusi film di Aceh. Itu satu. Terus kalau dilihat dari sudut pandang lain ya, Empang Breh ini kan film lucu, dan film lucu itu film humor keseharian masyarakat Aceh. Keseharian masyarakat Aceh itu kan mulai dari zaman konflik ya. Dimulai dengan apa lamba, apa gense, ma epong. Yang bahkan belum ada visualnya, bentuk kaset. Jadi kan bisa dilihat apakah humor ini bagian dari penyembuhan trauma konflik dan tsunami, ataupun kayak kepasrahan orang Aceh. Ayo pikir nonton film dah kenang anu budi, kenang sepet kenang iya. Jadi apapun yang agak berat ya kita tertawakan aja lah. Misalnya kan hipotesa kalau seorang peneliti gitu. Itu kan bisa dilihat dari produksi film humor di Aceh masa itu. Nah, ini kalau misalnya film itu tidak diarsipkan dengan bagus, ini kita kan mengandalkan arsip YouTube. Nah, kita misalnya mengarsipkan dengan bagus, dengan kualitas gambar, sound, dan sebagainya, dan bahkan ada kajian khusus, itu jadi sebuah hal yang menarik juga, yang bahkan bisa jadi ke depan akan datang mahasiswa film dari Oxford, Inggris, dari University of Southern California datang ke Aceh untuk melihat bagaimana geliat perfilman di Aceh. Bahkan ya, ini ada satu program dari 3H Cinema, mereka memprogramkan film untuk festival film di Myanmar. Saya kebetulan jadi programmer tamu untuk festival itu. Maksudnya bagian dari 3H Cinema ini. Jadi alasan mereka meloloskan saya karena Myanmar kan sedang berkonflik. Pola filmmaker mereka sama dengan yang ada di Aceh. Mereka punya keterbatasan sinema, keterbatasan produksi, terus akses ke produksi film juga. Misalnya ya kita mau filmkan junta militer, gimana caranya? Bahkan ada satu film dari Myanmar, dokumenter yang tayang di Berlin International Film Festival, itu tentang demo yang kemarin, kudeta militer di Myanmar. Mereka harus menulis sutradara nama samaran Anonymous Collective. Itu. Jadi si 3X Cinema ini yang kebetulan salah satu tim dari 3X Cinema ini David Kazaro yang jadi editor saya untuk tulisan saya di Nang Magazine tentang film Aceh. Jadi dia mengikut sertakan saya. Jadi mungkin bisa sharing dari perspektif Aceh gimana anak muda di Aceh menggunakan medium film untuk advokasi. Isu sosial pasca konflik ataupun sebagai trauma healing. Karena kan program Aceh Dokumentari juga kalau dilihat dari sudut pandang pemberdayaan juga kayak trauma healing setelah konflik tsunami, anak mudanya nggak tahu kemana. Apakah dengan film bisa sebagai proses penyembuhan trauma healing bagi itu? Sangat bisa. Karena kan film ini tawaran imajinatif ya, kalau bahasa sosialnya eskapisme. Jadi kalau di India itu ada kenapa misalnya film India
film India yang diproduksi itu kan kayak megah-megah ya, memperlihatkan Ya, ya. wanita-wanita cantik, ada Tarian. gedung-gedung. Karena di India kan rata-rata pekerja yang sudah lelah dari pagi sampai sore, malam mereka mau nonton bioskop, mau nonton yang indah-indah. Nah itu kan bagian dari trauma healing, Iya, trauma iya, bekerja iya. gitu. Trauma kan. bekerja, betul, betul. Orang stres bekerja segala macam nonton Jadi film bisa ingin nonton yang indah-indah lah. ya bisa jadi hiburan. Bisa jadi trauma healing. Prosesnya juga bisa jadi trauma healing. Maksudnya anak-anak belajar untuk membuat film. Nah, dalam prosesnya mereka fokus ke sesuatu hal yang baru yang itu bakal jadi suara mereka untuk daerah mereka lah. Nah, itu jadi menariknya yang di Myanmar itu 3X Cinema ini mencoba untuk kayak sharing ya. Sharing bagaimana konflik ini dimiliki oleh bagian dari sejarah Asia Tenggara yang mungkin Myanmar bisa belajar dari Indonesia, bisa belajar dari Aceh bisa belajar dari Thailand dan sebagainya yang kawasan wilayah Asia Tenggara ini. Jadi ya bisa sharing lah. Kita ketika menyebut bioskop itu sign-nya bakal kemana? Maksudnya kan sudah pasti kata-kata itu merekam tanda ya, kayak ketika kita sebut bioskop ataupun ketika sebut film seperti saya ketika di pesantren. Ya, waktu awal dulu. Film yang ada artisnya. Sebutkan bioskop, bioskop ini bakal sesuatu yang head on. Ya. Nanti orang akan pacaran, mesum dan bla sebagainya. bla bla. Itu. Nah, tapi kalau dilihat seperti cerita kita tadi, bioskop itu jadi pusat kebudayaan. Bahkan di Asia Tenggara itu ada banyak bioskop yang non mainstream, maksudnya bukan bioskop yang kita sebut-sebut sekarang, itu beroperasi dengan baik. Di Brunei ada widescreen cinema. Di Brunei Darussalam waktu itu saya juga pernah berkunjung ke sana. Itu ada widescreen cinema. Mereka memutar film dari Indonesia, film dari yang diproduksi oleh mereka sendiri. Jadi kayak kalau informasi yang kita dapat dari media mainstream itu satu hal bukan monoton bahasanya, yang itu aja lah, ataupun hanya menawarkan grand narration, satu narasi besar, bercerita tentang politik, bercerita tentang dinamika politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi ini ada film yang bisa merambah hal-hal yang bersifat sosial dan vernakular, dalam artian cerita-cerita tentang orang kecil. Cerita-cerita sehari-hari. Nah, bioskop yang ada di Brunei itu widescreen cinema, mereka memutar film-film yang seperti itu. Nah, film dari Aceh, dari Indonesia diputar di sana atau didiskusikan. Tapi dengan perkembangan digital sekarang kan orang juga bisa nonton di digital, apakah di YouTube atau di website-website yang bisa akses film. Tapi itu kan nonton individual. Individual. Kita nonton sendiri. Apa bedanya dengan kita menonton di bioskop? Nah, itu menarik ya. Tahun 2019 itu ada satu film yang saya putar di mini teater BPNB. Ya. Judulnya Darah Biru Arema. Karya Taufan Agustian. Kebetulan sutradaranya juga hadir. Jadi kita culik, kita putar film, kita diskusi sama dia. Satu pertanyaan saya dalam diskusi itu ke Taufan dan ke teman-teman yang menonton, karena film itu bisa dinonton di bioskop online, salah satu platform untuk menonton film juga yang punya Indonesia. Kita bisa nonton secara personal, tapi saat itu saya putar kembali di mini theater itu, nonton bersama dan ada diskusinya. Nah, jadi Taufan waktu itu bilang gini, yang paling sederhana gini lah, kalau nonton individual kita bisa pause terus pergi kemana bentar, itu nonton lagi. Tapi kalau nonton di ruang, itu akan punya tawaran beda. Ya kita bisa keluar, tapi
kemungkinan Film akan orang meninggalkan kita. Ya, orang nggak akan pilih buat keluar. Alah bagudu lihat tu. Ya. Mahan tinggal. Ya, dari sisi suara sound juga lebih Iya. terserap. Iya, Kalau kita nonton sendiri kan suara beda. Jadi mungkin itu experience menonton. Kembali ke tadi, misalnya di Brunei ada widescreen cinema, di Thailand ada Thai Film Archive, di Singapura ada The Projector, dan ASEAN Film Archive. Bahkan mereka punya infrastruktur yang seperti bioskop konvensional. Kalau Aceh apa kira-kira kita harus punya itu? yang Mungkin ya ada mini teater di BNPB ya. BPNB itu ya, BPK sekarang. Ya. Tapi mungkin ya satu bangunan tempat menonton yang Terbatas. yang jadi, kalau ada ya, yang bisa jadi pusat kebudayaan, cultural center. Oke. Eh, Jadi siswa bisa datang ke situ. Siswa bisa belajar datang. Yang dari bahkan anak kita kan TK. tadi membicarakan museum film Museum misalnya film. kan ya Iya. soal arsip. Jadi gimana? Oh, orang-orang Aceh dulu film ada juga yang filmmaker ya. Bukan hanya karena narasi sekarang kan orang Aceh pejuang. Ya. Yang dinarasikan ke sekolah kan, Aceh punya Cunyadin, Aceh punya Laksamana Malahayati. Bagaimana bentuk visualnya yang mudah ditangkap oleh anak-anak TK? Tapi ada nggak ya bicarain Aceh punya sutradara internasional bahkan. Ya. Kayaknya Abbas Akub, terus Torino Junaidi. Torino Junaidi bahkan dulu sebenarnya dia golongan bangsawan, Teku Junaidi. Tapi karena dinamika politik waktu dia ke Jakarta mungkin dia mengubah namanya jadi Torino Junaidi. Nah, jadi di Aceh yang dikenal ada pejuang. Bahkan kalau kita ke Jakarta kan ada teman-teman tertarik memfilmkan tentang Malahayati, tertarik tentang Cunyadin, Aceh punya pejuang yang kuat dan sebagainya. Narasi yang terbangun tentang Aceh kan itu. Bahkan mungkin hero laki-laki dan narasi tentang perang, peristiwa yang ada di Aceh ini seolah-olah hanya melulu perang. Nah, mungkin punya cultural center itu juga, rupanya ada film. Orang 20 tahun 50 tahun ke depan akan membicarakan apa Lamba, akan membicarakan apa Gense. Ya. Yang mereka berkarya dalam masa konflik loh. Ya. Kalau misalnya saya sekarang sebagai filmmaker berkarya di masa yang sudah stabil secara keamanan, mereka bicara soal konflik loh, bagaimana pemilihan Lagi ambil gambar tiba-tiba ada kontak senjata udah tinggalkan kamera. pemilihan sindiran terhadap penguasa gimana mereka kan. Jadi saya sebagai anak muda juga salut ya terhadap orang-orang seperti mereka. Akbar juga jadi tim kurasi film misalnya di penjurian di tingkat nasional ya, yang kemarin baru-baru itu. Iya, jadi kalau disambung dari tadi, saya pernah mencoba mau jadi kameramen, mau jadi sutradara, penulis naskah, tapi kayaknya nggak cocok. Nggak cocok. Ketika disuruh jadi kameramen, besok singgah ke syutingnya ada beban. Tapi ketika disuruh katulis lihat apa tentang film, itu semangat. Ya. Jadi akhirnya saya tanya ke diri sendiri, kalau dalam perfilman ini arahnya kemana ya? Saya mau ambil satu bagian. Ya, dan kemudian rupanya saya suka di bidang programming film. Programming film. Ya, programming film itu semacam kurasi film untuk ditayangkan, dan biasa misalnya tayang di festival, tayang di program pemutaran, dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya saya jadi programmer film untuk program Indonesia Raja yang dibuat oleh Minikino untuk wilayah Aceh. Kemudian tahun kemarin juga jadi asisten program untuk Madani International Film Festival. Jadi Madani ini festival film yang meng-highlight kehidupan Muslim di dunia. Dan nggak tahu kenapa mereka milih saya. Apa karena dari Aceh? Ya, karena dari Aceh. Nah, harus menonton film. Nah, berapa film harus? Jadi kalau ditanya apa sih pekerjaan programmer film ini, dia menonton, menyeleksi, memberi konteks,
artinya setiap film yang ditonton kita buat catatan dan mungkin disatukan. Oh, ini ada film-film dengan konteks yang sama, disatukan untuk dijadikan program dalam festival supaya penonton sebelum menonton dan sesudah menonton film itu ada semacam stimulus perubahan perspektif. Misalnya gini, bahasa sederhananya gini. Kalau di Madani kan yang memang visi festivalnya untuk menampakkan kehidupan Muslim yang beragam di dunia. Oke. Jadi katakanlah saya seorang yang terpengaruh dengan radikalisme Islam. Nah, terus saya nonton satu program di Madani Film Festival namanya Women of Madani misalnya. Bagaimana kehidupan perempuan-perempuan di dunia Islam dari film-film. Nah, sebelumnya saya menganggap bahwa kehidupan muslimnya begini. A misalnya. Jadi nonton film ada di rangkaian program. Terus setelah itu jadi ada dua kemungkinan memang. Apakah dia tambah radikal atau dia berubah agak lunak. Nah, itu tugas programmer untuk merangkai program bagaimana bisa. Jadi kalau saya kira saya sebagai guru ngaji tadi dan sekarang sebagai programmer ya, kalau sebagai guru ngaji kita coba untuk menawarkan sebuah perspektif agama lewat teks kitab, kita ajarkan ke peserta didik. Kalau programmer ya lewat film. Lewat visual. Iya. Ada berapa film yang harus Akbar nonton itu? Ratusan. Yang Madani itu kemarin dari submisi yang masuk ke film Freeway itu ada 2.214 film. 2.214 film. Berapa lama nonton? Jadi saya dikasih waktu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu 2.214 film itu harus nonton. 6 bulan berarti sebulan berapa? Berapa ratus Ya. Dan bahkan dengan menonton 2.214 film itu saya jadi ini juga ya, jadi semacam perjalanan spiritual juga. Karena kan kalau tadi kita kasih film ke orang lain supaya ditonton. Berubah perspektif dan sebagainya. Nah, ini saya sendiri juga akhirnya memutuskan untuk ini nggak mungkin saya judge orang lain tentang suatu hal. Misalnya orang memilih untuk katakanlah buka jilbab. Nah, jadi dari proses menonton film itu ada hal kompleks lain di belakang orang misalnya memutuskan untuk buka jilbab. Ketimbang kita judge, kita hampiri untuk mendengar dia. Betul. Mendengar, baru kita diskusikan. Dan soal dia berubah untuk memakai jilbab kembali atau tidak, itu bukan urusan kita kan, urusan Tuhan, urusan Allah. Ya, bahkan guru ngaji saya itu tungku di kampung, guru saya itu berpesan setiap kami kan ada pengajian dewan guru. Mereka berpesan tengok urusan semua begitu. Nah, misalnya kami kan kadang mengeluh ada anak yang bandel, yang nggak mau mengikuti aturan dan sebagainya. Jadi dia bilang tengok urusan semua begitu. Urusan pejiatnya Allah. Jadi beta cok tugas Allah katanya. Jadi kita cuma mengajarkan yang bahwa A ini baik, B ini tidak baik untuk dilakukan, bla bla bla. Nah, soal dia mau mengikuti itu hidayah dari ini kan, dari Allah kan. Jadi ini juga ya, jadi perjalanan spiritual juga menonton film untuk pribadi. Untuk pribadi. Yang bahkan sekarang saya bisa memutuskan seperti ada dialog dalam film Iran itu, ketika saya menonton sebuah film yang bagus, I feel reborn. Saya merasa terlahir kembali. Jadi sekarang bagi saya nonton film itu ritual. Nonton film adalah ritual. Nonton film itu bagi saya ritual. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya nonton di bioskop,
Itu saya nggak akan pegang HP, nggak akan beranjak untuk ke toilet. Tidak mau terganggu dengan yang Ya kayak kita sholat tarawih lah. harus khusyuk. Kayak berzikir itu kan. Oke, Khusyuk. oke, Jadi oke. sekarang kalau nonton film itu pasti. Dan itu nikmat sekali. Dan itu nikmat sekali. Ya. Oke. Sekarang di apa namanya di Sigli masih semebut masih. Yang semebut dalam Masih. masih tetap. Masih. Oke. Jadi But pi mantang sih. bird alhamdulillah manteng, cuman sering pray sih. Karena kadang ada kegiatan di Banda Aceh libur, tapi kalau mengajar sekarang saya ambil malam aja. Jadi kalau dulu siang malam, jadi siang karena harus bekerja, saya ambil malam aja. Kelas berapa? Itu anak-anak SMP dan SMA. Dan mereka belajar But kita koneng sih. ya kitab Jam'ul Jawami, Musannifat, kitab Jawa lah bahasa kita ya, kitab dalam bahasa Jawi. Ada juga Nahwu Saraf, tapi yang masih tingkat-tingkat dasar kayak Awamil Damon dan sebagainya. Kalau jadi Tengku pasti pakai ini ya lebih. Nah, ini santai kali bawaannya. Saya juga baru tahu kalau Akbar ada mengajarkan anak-anak Kalau ngajar SMP itu SMA. Kadang saya pakai kaos, kadang jersey bola, tapi pakai peci itu. Ya, bagian itu Dan sih. saya agak sensitif dengan aksesoris kepala. Maksudnya bukan karena tidak mau. Jadi kalau udah pakai aksesoris kepala, apakah peci, topi pet, helm, itu pening. Oke, pening. Makanya kalau ke Banda Aceh pakai helm 2 jam sampai ke Banda Aceh, saya harus tidur dulu sebelum melipir ngopi. Dan kalau mengajar maupun mengaji, kalau mengaji kan nggak mungkin ya kita buka topi ya di depan guru. Kalau mengajar kita gurunya, jadi taruh aja. Ya. Dan kadang orang heran juga ya, misalnya Tengku pakai baju bola, pakai baju kaos. Kalau saya sih ada alasan sendiri. Saya nggak bisa pakai kemeja, nggak nyaman pakai kemeja. Karena saya orang yang berkeringat. Jadi pakai kemeja jadi nggak nyaman. Makanya kenapa pakai jersey bola. Ketika nggak nyaman nanti kita juga saat mengajarkan tidak nyaman juga. Tidak nyaman juga. Jadi ya udah pakai jersey bola. Orang mau bilang nggak sopan. Tapi kalau misalnya aktivitas di luar yang berhubungan dengan dayah dan sebagainya itu ya pakai kemeja. Tapi kalau di dayahnya kan murid juga kenal kita siapa, ya udah pakai baju ini. Dan jersey bola itu kan nggak mudah berkerut ya. Kita bisa pakai sampai 3 hari. Ya. Jadi, kalau baju kemeja nggak lebih cepat berkerut ya kan. Dan kalau bagi saya sih itu ya pakaian asal udah menutup aurat. Yang terpenting adalah esensi dari apa yang kita pelajari ya. Maksudnya keteguhan kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Oke. Itu mau dipertahankan atau tidak. Bagaimana kita, maksudnya gini, kalau saya bilang ke murid itu, saya nggak peduli misalnya kalian pakai baju apa, gimana, yang penting sopan, menutup aurat. Iya. Tapi yang paling penting bagi saya itu kerajinan kalian. Kalau di daerah itu saya bilang, baklung hana istilah peribut. Ujian na payung, mati lampu na genset. Yang pribadi hana. Yang pribadi hana. 2 dro kajak bet, kudu usung bet. Ya. Tapi menyakana halangan, nah yang baru. Misalnya ke Banda Aceh. Nanti lapor ke siapa? Ke pimpinan. Lu lagi Idin, jawab Banda Aceh. Ya. Nah, itu udah halangan. Tapi tidak rajin, ada alasan, hujan dan sebagainya. Nyen hailo balu. Tapi itu saya buat aturan. Kalau menyekah awakkah kaig lah len, nyen harum tua. Kan anak-anak kan punya banyak alasan kan. Misalnya ini kitab Nahwu Saraf harus tulis makna, mewajibkan bawa pensil. Nanti kan kita lihat, apakah anak kaduli? 2 yang saya.
Jadi sebelum itu kontrak belajar sama yang saya buat, nyonya balelen harum 2. Dan harum pegahan aja kan. Serius belajarnya juga. Ya, maksudnya seberapa kita kan kalau belajar hidayah itu ada istilah ulang. Habis baca makna, besoknya kasih ulang gitu kan. Terus mereka kan biasanya punya alasan. Kasih ulang kah? Lu hanatat ged jid. Macam lah tu. Nyan kiban hanatat ged jid nyan kiban. Pokoknya baklung harum pegahan jid. Jadi treju. Nah, jadi part salah dapat perbaiki. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.